Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enggi Rosa Amelia dengan NBI 14622000273. Di sini saya akan mendemonstrasikan soal ETS bagian B, yaitu melakukan pengolahan citra dengan menggunakan beberapa metode. Nah, ini adalah program yang sudah saya buat. Di sini saya dapat gambar seperti ini dengan nama filenya Italipatian 38. Nah, langsung saja saya jelaskan program yang telah saya buat. Di sini ada load image. Nah, selanjutnya ada image sama dengan mread dalam kurung tanda petik Italipatian 38.div. Italipatian 38.div ini merupakan file gambar ini ya, file gambar yang tadi sudah di-download. Nah, ini fungsi mread ini digunakan untuk membaca file gambarnya. Nah, selanjutnya image sama dengan m2 double dalam kurung image. Nah, ini digunakan untuk konversi ke tipe double untuk memudahkan perhitungan. Jadi file gambar ini tadi itu dikonversi ke tipe double untuk memudahkan perhitungan dengan rentang 0,1. Nah, pada sub JPMK 3 kita diminta untuk melakukan pengolahan citra digital dengan metode contrast stretching. Sini ada min i sama dengan min dalam kurung image titik 2 titik koma max i sama dengan max image titik 2 dalam kurung titik koma. Nah, min dan max ini merupakan masing-masing untuk mencari nilai intensitas terendah dan tertinggi pada gambar ini Italipatiannya ini. Jadi digunakan untuk mencari nilai intensitas terendah dan tertingginya pada gambar. Nah, selanjutnya contrast stretching sama dengan dalam kurung image min i slash dalam kurung max i min i dalam kurung tutup kurung titik koma. Nah, ini image min l min i per max i min i ini untuk mengaplikasikan teknik perenggangan kontras. Jadi dengan memetakan rentang intensitas gambar aslinya itu ke rentang baru antara 0,1. Nah, selanjutnya figur amso dalam kurung kontras underscore stretching title. Jadi ini buat judul di gambarnya ini, kita beli title contrast stretching. Ini digunakan untuk menampilkan gambar aslinya dari contrast stretching ini. Terus titelnya ini tadi untuk buat ngasih titel penamaan pada filternya. Nah, selanjutnya pada sub JPMK 3 yang B kita disuruh untuk menggunakan metode histogram equalization. Nah, ini ada his underscore equalization sama dengan histek dalam kurung m2 un 8 dalam kurung image tutup kurung titik koma. Nah, ini histek itu untuk melakukan histogram untuk menyeimbangkan distribusi intensitas pikselnya. Nah, selanjutnya untuk yang ini m2 un 8 ini untuk mengubah gambar ke Win 8 terlebih dahulu karena histek itu memerlukan tipe data tersebut. Jadi harus diubah dulu ke Win 8 ini. Nah, selanjutnya his underscore equalization m2 double sama dengan m2 double dalam kurung his underscore equalization ini untuk kembali ke rentan 0,1. Nah, selanjutnya figur amso dalam kurung his underscore equalization titelnya dikasih kita kasih titel histogram equalization karena menggunakan
metode histogram equalization. Ini digunakan untuk menampilkan gambar histogram equalization, dan ini detailnya untuk memberikan judul. Nah, yang selanjutnya yang C, kita menggunakan metode transformasi logaritma. Nah, ini ada C sama dengan 1. Ini merupakan konstanta. Jadi C ini konstanta, diatur menjadi 1, tetapi nilai ini dapat diubah untuk menyesuaikan skala outputnya. Jadi nilai C ini bisa dirubah-rubah. Ada selanjutnya log underscore transform sama dengan C dikalikan log dalam kurung 1 plus image tutup kurung titik koma. Ini log plus 1 image ini untuk transformasi logaritma pada gambar. Jadi yang sering digunakan untuk meningkatkan intensitas piksel yang rendah dan meredam intensitas piksel yang tinggi, seperti itu. Nah, selanjutnya figur, amso dalam kurung log underscore transform tutup kurung, titelnya diberi titel log transformation. Ini sama untuk menampilkan hasil gambar log transform ini, dan judulnya dikasih titel log transformation. Nah, selanjutnya ada metode power law dengan gamanya itu 0,5. Nah, sini ada gamma sama dengan 0,5. Gamma 0,5 ini untuk mencerahkan piksel gelap, membuat data pada area gelap itu jadi lebih terlihat. Sini dipanggil power law underscore 0,5 sama dengan image kalikan pangkat gamma. Terus figur, amso power dan kurung power law underscore 0,5, titelnya dikasih titel power law transformation dengan gammanya sama dengan 0,5. Nah, yang selanjutnya ada power law dengan gammanya sama dengan 2. Sama di sini gamma sama dengan 2. Gamma sama dengan 2 ini untuk membuat piksel terang menjadi lebih terang lagi dan memperkuat kontras di area yang terang. Power underscore law underscore 2 sama dengan image kalikan pangkat gamma titik koma, terus figur, amso tutup kurung power underscore law underscore 2 tutup kurung, titelnya dikasih judul power law transformation dengan gammanya sama dengan 2. Jadi ini sama untuk menampilkan gambar power law dengan titel power law transformation gamma sama dengan 2. Yang selanjutnya ada metode Gaussian low pass filter dengan D0 sama dengan 20. Di sini D0 nya sama dengan 20. Terus dalam kurung m,n sama dengan size image. Ini fungsi size ini untuk mendapatkan ukuran dimensi matriks gambarnya. Dalam kurung xy sama dengan mask grid dalam kurung 1 dibagi n, 1 dibagi m tutup kurung titik koma. Center x sama dengan n dibagi 2 titik koma, center y sama dengan m bagi 2 sama titik koma. Nah, fungsi mask grid ini untuk menghasilkan matriks koordinat x dan y untuk keperluan perhitungan berbasis posisi. Nah, sedangkan pada parameter 1 dibagi n ini, 1 dibagi n ini dan 1 dibagi m ini mendefinisikan rentang koordinat untuk dimensi gambar. Nah, hasil x dan y adalah matriks posisi yang digunakan untuk membuat filter Gaussian. Ini lanjut ada Gaussian underscore filter sama dengan exp dalam kurung minus dalam kurung 2 kali x min center x
tutup kurung dikalikan pangkat 2 plus dalam kurung y min center y tutup kurung dikalikan pangkat 2 tutup kurung dibagi tutup kurung 2 dikalikan do yang do tadi 20 ini dipangkatkan 2 double tutup kurung titik koma. Nah, fungsi exp ini untuk menghitung nilai eksponensial pada setiap elemen matriksnya. Nah, untuk yang fungsi ini exp ini sampai sini, ini membuat filter Gaussian low pass yang membantu menghilangkan noise atau detail kecilnya seperti itu. Nah, sini ada image underscore FFT sama dengan FFT shift FT tutup kurung FFT2 dalam kurung image double tutup kurung titik koma. Ini FFT2 ini untuk mengubah gambar dari domain spasial ke domain frekuensi. Nah, untuk yang FFT shift ini untuk menggeser frekuensi 0 ke pusat spektrum. Nah, yang sini ada Gaussian low pass sama dengan real dalam kurung IFFT2 dalam kurung IFFT shift dalam kurung image underscore FFT dikalikan Gaussian filter triple tutup kurung titik koma. Pada fungsi ini untuk mengkonversikan gambar dari domain spasial ke domain frekuensi, kemudian menggunakan FFT shift untuk menempatkan komponen frekuensi 0 di tengah. Nah, pada fungsi ini untuk mengalihkan gambar dengan domain frekuensi dengan filter low pass. Nah, kemudian ini menerapkan inverse FFT untuk mengembalikan gambar ke domain spasial. Nah, selanjutnya figur, EMSO Gaussian low pass, titelnya dikasih judul Gaussian low pass filter D sama dengan 20. Di sini untuk menampilkan gambar Gaussian low pass filter. Nah, pada sub CPMK 4 kita disuruh menggunakan metode yang pertama ada metode arithmetic mean filtering. Pada arithmetic mean filtering ini di sini ada arithmetic underscore mean sama dengan m filter tutup dalam kurung image, f spatial dalam kurung average, dalam kurung 3, reflect tutup kurung titik koma. Nah, pada fungsi am filter ini menerapkan filter ke gambar menggunakan kena filter yang diberikan. Nah, pada parameter yang f spesial ini average 3 ini menghasilkan kernel rata-rata 3/3. Replicate ini digunakan untuk mereplikasikan nilai di batas gambar. Selanjutnya figur, EMSO dalam kurung arithmetic underscore mean, titel dalam kurung dikasih judul arithmetic mean filtering. Di sini untuk menampilkan hasil gambar dari arithmetic mean filtering. Nah, selanjutnya ada metode harmonic mean filtering. Pada metode harmonic mean filtering ini di sini ada harmonic underscore mean sama dengan add dalam kurung block tutup kurung normal dalam kurung block tutup kurung per sum dalam kurung 1 dikalikan per block plus EPS tutup kurung petik al tutup kurung titik koma. Nah,
pada fungsi ini adalah untuk menghitung nilai rata-rata harmonik dari blok 3 kali 3 yang digunakan untuk mengurangi noise dengan menjaga kedetail tapi lebih baik. Nah, selanjutnya ada harmonic underscore mean underscore image sama dengan NL filter dalam kurung image, 3 kali 3, harmonic underscore mean tutup kurung titik koma. Nah, pada parameter ini untuk menerapkan filter rata-rata harmonik dengan ukuran 3 kali 3 di seluruh gambar. Selanjutnya figur, emso dalam kurung harmonic underscore mean underscore image tadi ini dipanggil, titelnya kita kasih judul harmonic mean filtering. Ini untuk menampilkan gambar harmonic mean filtering. Nah, selanjutnya ada median filter. Pada filter median ini ada median underscore filter sama dengan medfill 2 dalam kurung image, 3,3 tutup kurung titik koma. Nah, ini medfill ini pada parameter ini untuk menerapkan median filter dengan ukuran 3 kali 3 untuk menghilangkan noise impulse-nya. Selanjutnya figur, emso median filter, titel dalam kurung median filter. Ini untuk menampilkan hasil filter median. Nah, pada yang selanjutnya kita disuruh untuk memilih hasil terbaik sebagai Gaussian low, yaitu kita memilih Gaussian low pass dan median filter. Nah, yang pertama itu ada metode Laplacian filter dengan arah diagonal, vertikal, dan horizontal. Nah, di sini ada Laplacian underscore filter sama dengan fs spesial dalam kurung Laplacian, 0,2. Ini merupakan filter untuk membuat filter Laplacian untuk mendeteksi tepi dengan menggunakan faktor 0,2 untuk mengontrol sensitivitas tepi. Jadi ini faktornya itu disesuaikan saja. Terus Laplacian diagonal sama dengan M filter dalam kurung Gaussian low underscore low pass, Laplacian underscore filter, replicate. Nah, pada fungsi ini untuk mengaplikasikan filter Laplacian pada gambar yang telah difilter dengan Gaussian low pass untuk mendeteksi tepi. Jadi kita sudah memilih untuk Gaussian low pass tadi. Jadi kita gunakan di sini. Selanjutnya ada figur, emso dalam kurung Laplacian underscore diagonal, titelnya judulnya Laplacian filter diagonal. Ini untuk menampilkan hasil filtering Laplacian dengan arah diagonal. Nah, selanjutnya Laplacian underscore vertikal sama dengan M filter dalam kurung Gaussian underscore low pass, ini 0 dalam kurung 0 min 1 0 min 1 4 min 1 0 min 1 0 tutup kurung replicate. Ini pada fungsi ini yang 0 min 1 0 ini merupakan matriks yang digunakan untuk deteksi tepi secara vertikal yang berfungsi untuk menonjolkan detail pada arah tertentu. Selanjutnya gambarnya ditampilkan dengan fungsi ini, figur emso Laplacian vertikal, titelnya kasih judul Laplacian filter yang vertikal. Nah, selanjutnya ada Laplacian yang horizontal. Di sini Laplacian horizontal sama dengan M filter dalam kurung Gaussian underscore low pass, dalam kurung min 1 0 min 1 titik 0 4 0
min 1, 0, min 1 replicate. Nah, di sini sama, ini merupakan matriks. Ini merupakan matriks yang digunakan untuk deteksi tepi secara horizontal, yang digunakan untuk menonjolkan data pada arah tertentu. Pada di sini untuk arah horizontal. Nah, selanjutnya kita tampilkan gambarnya dengan cara memanggil fungsi ini, figur, ansel Laplacian horizontal, titelnya kita kasih judul Laplacian filter horizontal. Nah, yang terakhir ada metode Gaussian high pass filter dengan D0 sama dengan 20. Nah, pada Gaussian high pass filter ini ada Gaussian underscore high pass underscore filter sama dengan 1 min exp dalam kurung minus double buka kurung x min center x tutup kurung dikalikan pangkat 2 plus dalam kurung y min center y dikalikan pangkat 2 per dalam kurung 2 dikalikan d0 pangkat 2 double tutup kurung titik koma. Ini pada fungsi ini 1 exp ini merupakan untuk membuat filter Gaussian high pass untuk menonjolkan frekuensi tinggi atau tepi dalam gambar. Filter ini adalah kebalikan dari filter low pass Gaussian. Misalnya ada Gaussian high pass sama dengan real sama dalam kurung IFFT 2 sama dalam kurung if safe sama dalam kurung image underscore FFT dikalikan Gaussian underscore high pass underscore filter double tutup kurung titik koma. Nah, pada fungsi ini untuk menerapkan filter high pass pada gambar dalam domain frekuensi, kemudian mengembalikan hasilnya ke domain spasial dengan FFT2. Selanjutnya ditampilkan hasil dari Gaussian filter pass ininya. Kita panggil figur, ansel Gaussian high pass, titelnya kita kasih judul Gaussian high pass filter dalam kurung D sama dengan 20. Nah, ini sudah saya running. Hasilnya seperti ini. Ini tadi untuk yang contrast stretching itu hasilnya seperti ini. Selanjutnya ada yang histogram equalization, itu hasilnya seperti ini. Setelah dilakukan pengolahan citra dengan metode histogram, hasilnya seperti ini gambarnya. Selanjutnya ada transformasi logaritma atau log transformation, gambarnya jadi seperti ini. Setelah dilakukan pengolahan citra. Nah, selanjutnya ada power law gamma, gammanya 0,5. Ini gammanya 0,5. Hasil dari gamma 0,5 ini untuk mencerahkan pixel gelapnya. Jadi ini kan tadi pixelnya agak gelap ya di sini. Nah, pada gamma yang filter power law dengan gamma 0,5 ini pixelnya jadi dibuat mencerahkan pixel gelapnya. Nah, selanjutnya ada power law gamma dengan gammanya sama dengan 0,2. Ini membuat pixel terang lebih terang dan memperkuat kontras di area terang. Hasilnya seperti ini. Setelah dilakukan pengolahan citra pada metode power law gamma sama dengan 2. Yang selanjutnya pada Gaussian low pass filter. Ini hasilnya sedikit kabur ya. Pada Gaussian ini D0 nya sama dengan 20.
Setelah dilakukan pengulangan citra dengan metode ini, hasil gambarnya jadi blur. Selanjutnya ada metode arithmetic mean filtering. Pada arithmetic mean filtering ini hasilnya seperti ini. Jadi ini untuk menghaluskan gambarnya, untuk mengurangi noise pada arithmetic mean filtering ini. Dan selanjutnya ada harmonic mean filtering. Pada harmonic mean filtering ini juga sama, untuk mengurangi noise dan untuk menjaga detail tepi yang lebih baik. Pada harmonic mean filtering. Untuk median filtering selanjutnya hasilnya seperti ini setelah dilakukan pengolahan citra digital. Ini juga sama, untuk mengurangi noise impulse-nya hasilnya seperti ini. Di sini selanjutnya ada metode dengan Laplacian filter, itu hasilnya seperti ini. Ini Laplacian filter yang diagonal, hasilnya seperti ini. Gelap memang, namun ini masih ada bagian-bagian yang terlihat garis-garis putih ini. Nah, selanjutnya ada yang Laplacian filter horizontal. Yang horizontal itu hasilnya seperti ini, sama hitam, namun ini lebih kelihatan daripada yang diagonal tadi. Maaf, ini yang vertikal. Ini yang vertikal. Selanjutnya yang horizontal. Ini lebih jelas. Garis-garisnya ini meskipun tidak terlihat dengan jelas, ini pada yang horizontal ini lebih kelihatan, lebih jelas daripada yang diagonal dan vertikal. Nah, selanjutnya yang terakhir ada Gaussian high pass filter, itu hasilnya seperti ini dengan D0 nya sama dengan 20. Saya akan merubah parameter pada metode transformasi logaritma. Ini ada di figur ketiga kalau nggak salah. Nah ya, ada figur ketiga. Ini kita close aja figur yang pertama dan kedua. Ini yang ketiga, ini hasil awal sebelum saya lakukan perubahan parameter ini. Coba saya rubah konstanta C nya itu jadi 2 misal. Nah, saya coba run. Nah, di sini terlihat hasil perubahannya. Ini yang awalnya seperti ini kalau C nya sama dengan 1. Nah, saya rubah ini C nya jadi 2, dia jadi lebih terang. Jadi setelah C nya itu saya rubah jadi kontrasnya itu lebih terang. Saya selanjutnya akan merubah parameter pada power law dengan gamma 0,5. Ini saya mau coba rubah gamanya jadi 1,5 deh, misal 1,5. Oh bentar, ini di run dulu supaya tahu hasil awal dari gamanya kalau 0,5. Ini figur 1.
kita rubah jadi gambarnya 1,5. Ini close aja figur yang lainnya. Kita rubah jadi 1,5. Coba running. Ini power law gamma pada 0,5. Kalau yang ini, nah setelah saya rubah, terlihat ya perbedaannya. Ini jadi ini lebih tidak seterang yang gamma 0,5. hasilnya seperti ini, lebih jelas. Nah, selanjutnya saya akan merubah parameter pada metode arithmetic mean filtering. Ini arithmetic mean filtering. Nah, ini saya coba rubah ukuran kernelnya yang lebih besar. Ini misal saya rubah untuk 5x5 untuk penghalusan yang lebih kuat. Nah, seperti ini. Kita coba run. Yang awalnya seperti ini untuk kernelnya 3,3 3x3. Nah, setelah saya rubah, dia 5x5 itu jadi seperti ini perbedaannya. Jadi itu penghalusannya lebih kuat kalau kernelnya di perbesar 5x5 seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan merubah pada median filter ini. Median filter, mana median filter? Ini ya median filter. Ini saya rubah ukuran kernelnya itu jadi 5,5 juga, 5x5. Ini efek perataannya lebih besar ini kalau dirubah jadi 5x5. Kita coba. Nah, ini hasil. Perbedaannya ini yang sebelumnya 3x3, setelah saya rubah dia jadi seperti ini, seperti itu. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.